Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya, Putpus Fiturini, akan menyampaikan mengenai DR atau Delivery Interaction Assessment. Di mana di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan dan juga interaksi dengan peserta didik atau mahasiswa itu seperti apa dan bagaimana proses penilaiannya. Nah, yang akan saya aplikasikan pada mata kuliah evaluasi, penilaian, dan pembelajaran TIK pada Fakultas Pendidikan, yaitu Pendidikan Teknologi dan Informasi di Universitas Bina Bangsa. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai kontrak kuliah. Mata kuliah ini adalah evaluasi dan penilaian pembelajaran TIK dengan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Jadi nanti mahasiswa harus paham berapa menit kita akan melalui proses pembelajaran atau perkuliahannya yang akan diimplementasikan pada semester 6 dan dengan total pertemuannya adalah 14 kali dan ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS sehingga total secara keseluruhan dalam satu semester adalah 16 sesi atau 16 pertemuan. RPS, evaluasi dan penilaian pembelajaran TIK saya sudah share ya sebelumnya, namun saya akan sampaikan kembali yaitu deskripsi mata kuliah, memahami teori dan konsep-konsep evaluasi pembelajaran TIK serta dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran TIK di sekolah. Pada mata kuliah ini akan dibahas konsep tentang makna dan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran TIK, hakikat evaluasi pembelajaran dan pengelompokan alat ukur, yaitu bagaimana kriteria pengukuran atau alat ukur yang baik, kemudian pengembangan penilaian tes baik secara tes objektif maupun tes uraian, yaitu bagaimana menulis tes objektif dan tes uraian yang baik, serta pengembangan penilaian non-tes, yaitu seperti angket, wawancara, dan portofolio. Mengembangkan soal latihan pada pembelajaran TIK, kemudian kualitas alat penilaian, yaitu seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Di mana aktivitas yang dilakukan dalam perkuliahan ini yaitu mengembangkan alat evaluasi secara kelompok dan perhitungan kualitas alat penilaian, pengembangan nilai evaluasi, kemudian diuji cobakan di lapangan, dan terakhir akan ada paparan hasil uji coba. Ya. CPMK yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, di sini adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara dan peradaban berdasar Pancasila. Nah, diharapkan nih mahasiswa-mahasiswi yang mengampu pada mata kuliah evaluasi dan penilaian pembelajaran TIK harus memberikan kontribusi. Nah, yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang keempat, memiliki ketulusan komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat baik kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Yang kelima, menguasai konsep pedagogik didaktik TIK untuk melaksanakan pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pencakapan hidup, menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran TIK, menguasai pengetahuan faktual tentang fungsi dan manfaat teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pembelajaran TIK. Yang kedelapan, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik seni. Yang terakhir, dalam CPMK mampu merancang dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan TIK dan mempublikasikan hasilnya. Oke. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menguasai hakikat, konsep, dan program kurikulum serta dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Yang
Yang kedua, mahasiswa memahami hakikat, konsep, dan program kurikulum serta dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Sebagai landasan bagi pengembangan keterampilan, merencanakan, melaksanakan penilaian seperti tes maupun non-tes yang komprehensif serta memanfaatkan penilaian hasil belajar dalam upaya penerapan penilaian sebenarnya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan kinerja mandiri, bermutu, dan dengan tanggung jawab. Nah, ini dia materi-materi yang akan terdapat di mata kuliah evaluasi dan penilaian pembelajaran TIK ya. Yang pertama, pertemuan yang sudah kita lalui adalah mata belajar, dan yang kedua, hakikat evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran, dan ada peranan evaluasi pendidikan dan pembelajaran, kemudian identifikasi. Nah, dari ke-14 tema-tema tersebut dalam satu semester akan saya bagikan ke beberapa kelompok ya. Di sini sebenarnya saya sudah juga menentukan kelompok-kelompoknya, di mana terbagi menjadi ada 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Satu kelompok ini nanti akan mendapatkan 2 tema masing-masing. Oke, selanjutnya. Dari rangkaian beberapa tema yang tadi, saya merekomendasikan beberapa daftar pustaka yang memang dapat digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi di kelas saya ya. Berikut. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami pengertian, tujuan, dan manfaat evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, memahami dan mengetahui peran evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum. Mana tujuan pembelajaran itu sendiri, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum. Nah, kita masuk ke poin inti yang pertama, delivery. Bagaimana proses penyampaian materi yang saya lakukan, yaitu yang pertama dengan strategi. Strateginya kalau di sini menurut Dick and Kiri menjelaskan memang ada 5 komponen strategi dalam mengajar. Yang pertama ada kegiatan pra-pembelajaran atau brainstorming, yang kedua penyajian informasi atau prolog seperti motivasi, yang ketiga partisipasi mahasiswa, kemudian interaksi ya, di sini tanya jawab atau diskusi kelompok, yang keempat ada tes atau kuis, dan yang kelima adalah tindak lanjut atau refleksi. Nah, dalam prakteknya yang saya lakukan di dalam strategi pembelajaran, yang pertama realnya ya, yaitu saya akan menerapkan karena pada masa pandemi COVID-19 maka perkuliahan dilakukan dengan menggunakan platform Zoom dalam penyampaian materi secara langsung, yaitu dengan secara virtual, di mana Zoom ini kita ambil satu sesi pertama yaitu sebanyak 40 menit. Biasa saya memberikan brainstorming terlebih dahulu, kemudian juga terkadang ada ice breaking ya, sebelum brainstorming ice breaking, kemudian brainstorming, bertanya beberapa secara umum gambaran terhadap tema yang akan kita bahas pada hari itu. Setelah brainstorming di dalam virtual Zoom ya, baru saya sedikit memberikan motivasi terhadap mahasiswa-mahasiswi sebelum melangkah memulai presentasi per kelompok. Dan di dalam proses presentasi pun nanti setiap kelompok ini sudah memiliki penugasan sebelumnya pada saat sesi pertama kontrak ya, yaitu poin B, yaitu mahasiswa diberikan tugas dokumen penugasan terstruktur dan mandiri, seperti kalian nanti atau mahasiswa-mahasiswa ini membuat makalah. Makalah ini harus sudah punya ketentuan dengan batas kiri, kanan, atas, bawah, termasuk fontnya apa, dan juga spasinya harus berapa.
apa ya, dan di dalamnya harus terstruktur ada apa saja ya, biasa dari introduction dan lain sebagainya. Nah, dari makalah ini serempak seluruh kelompok harus mengumpulkan di minggu kedua ya, agar terjadi asas keadilan. Jadi walaupun presentasinya minggu ketiga keempat, tetapi makalah harus lengkap di-share kepada dosen atau saya, dosen pengampu pada mata kuliah tersebut serempak dalam bentuk PDF ya. Kemudian dari makalah ini saya menugaskan kepada mahasiswa turunannya dalam membentuk atau membuat PowerPoint, di mana PowerPoint juga ada beberapa penilaian dari sesi presentasi itu sendiri. Kemudian di dalam PowerPoint pelaksanaan pembelajaran secara kelompok ini di dalam virtual, mahasiswa sudah mulai mempresentasikan PowerPoint-nya. Jangan lupa untuk di akhir perkuliahan mereka wajib memberikan beberapa butir pertanyaan sebagai bentuk kuis evaluasi pembelajaran pada hari itu. Butir pertanyaannya adalah berbentuk esai, di mana jumlahnya adalah 1-5 atau 1-10 maksimal, dengan bobot mereka diberikan wawasan bagaimana pemberian bobot penilaian dari setiap butir pertanyaan. Itu pun kalau berbentuk esai. Kalau berbentuk multiple choice maka harus terdapat minimal adalah 20-25 pertanyaan, maksimalnya mungkin hanya sampai 35 pertanyaan. Kemudian perkuliahan presentasi yang sudah dikomandoi oleh dosen pengampu yaitu saya sendiri dilakukan melalui Zoom, dan makalah serta PowerPoint-nya jangan lupa untuk selalu di-share di platform Google Classroom. Kita pun menggunakan Google Classroom ya, karena dengan aplikasi LMS seperti ini dapat mengarsip seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita lewati, sehingga akan memudahkan mahasiswa-mahasiswi ketika menjelang UTS mereka bisa mereview kembali ataupun menjelang UAS ya, dan terdapat monitoring dari jurusan atau fakultas sendiri dapat melihat rangkaian pembelajaran dan proses lewati, apakah jadi kesesuaian dan jumlahnya sudah sesuai standar yang diharapkan dan ditentukan oleh kampus ya. Dan yang terakhir poin C, di mana selain kita menggunakan platform Zoom untuk menyampaikan materi dan presentasi kelompok dan penugasan terhadap mahasiswa berbentuk makalah serta PowerPoint, serta di dalam PowerPoint itu ataupun makalah itu terdapat kuis, maka yang terakhir adalah ketika proses perkuliahan berakhir, saya terus mendampingi mereka untuk terbentuknya diskusi melalui komunikasi secara virtual juga ya, dan ini berkesinambungan selama 1 semester melalui grup WhatsApp. Nah, saya membentuk grup WhatsApp bersama mahasiswa per kelas ya, di mana mereka dapat sharing anytime ataupun kapanpun ya, tetap dengan kode etik, kesesuaian waktu itu lebih dikedepankan dengan pembahasan atau menggunakan bahasa yang lugas. Artinya mereka melatih pembentukan karakter di sini. Dan open minded juga kebersamaan serta bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan di dalam grup diskusi kita, yaitu di WhatsApp group. Nah, dalam prakteknya yang saya lakukan sebenarnya dalam kelas pengajaran, saya pribadi selalu berusaha menciptakan suasana kelas yang riang terlebih dahulu dengan menarik perhatian mahasiswa sebagai peserta didik. Biasanya menariknya itu saya ada by ice breaking, misal dengan memberikan kita bereksersising atau olahraga dengan musik, melatih otak kiri otak kanan, kemudian juga sedikit game ice breaking ya, tapi itu mungkin dilakukan tidak tiap minggu, mungkin 2 minggu sekali ya, untuk memecah suasana. Kemudian yang setelah saya melakukan membuat suasana menarik, saya senang hal-hal yang riang, karena kalau sudah riang saya berharap mahasiswa-mahasiswi ini dapat mudah menyerap informasi yang akan saya sampaikan ataupun teman-teman yang lain. Kemudian memberikan informasi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa itu penting ya, karena mereka agar tahu skill apa yang akan mereka dapatkan, pemahaman apa yang akan mereka dapat secara komprehensif pada mata kuliah itu sendiri. Sehingga yang ketiga, saya selalu memberikan stimulus dengan adanya pretest. Biasanya ada sedikit pertanyaan-pertanyaan mengacu materi yang akan kita bahas pada hari itu. Kita lempar kepada mahasiswa-mahasiswi agar mengasah ya, karena mungkin
beberapa cadangan. Kemudian PowerPoint dari materi itu tersebut saya akan cross check kembali beberapa waktu sebelum perkuliahan. Kemudian terkadang saya menggunakan sound system ini untuk tadi saya suka exercise yang ria-ria. Itu saya bawa secara pribadi. Kemudian kalau InFocus memang sudah ada dari kampus, screen, marker, serta pemberian tugas diskusi, kuis dan saya juga selalu memberikan kuis bagian dari evaluasi dan pembelajaran pada hari itu ya. Dalam hal ini mungkin karena sifatnya berbentuk kelompok, maka ditugaskan kepada kelompok untuk membuat kuis karena terintegrasi dengan mata kuliah adalah evaluasi dan penilaian pembelajaran TIK. Mereka belajar mengukur, tentunya dengan arahan dan bimbingan dari saya selaku dosen pengampu. Dan di akhir dengan tatanan pengajaran yang maksimal harus memberikan adanya kesimpulan apa sih yang kita bahas pada kesatuan pembelajaran hari tersebut ya. Kemudian refleksi yaitu bentuk kesimpulan, dan kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan ya seputar perkuliahan minggu depan itu bisa kita diskusikan di tahap akhir dan dengan sesi closing ya. Oke, itu adalah bagian dari strategi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian ada metode pengajaran dalam delivery, masih dalam delivery. Metode pengajaran saya adalah metode diskusi kelompok. Tadi saya bagi menjadi 6 kelompok dengan masing-masing satu kelompok adalah mendapatkan 2 tema, satu temanya sebelum UTS dan satu tema berikutnya adalah sebelum UTS. Sehingga seperti putaran. Ketika round pertama dia kelompok 1 persentase pertama, maka setelah UTS dia akan presentasi kembali pada tema yang berikutnya. Kemudian dalam proses mempresentasikan terbagi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan dari saya dulu membuka, memberikan ice breaking, motivasi, kemudian pretest sedikit banyaknya, kemudian saya kembalikan kepada kelompok untuk dapat mempresentasikan. Nah, dalam presentasi pun terbagi beberapa sesi. Pertama, pemaparan materi melalui virtual Zoom. Setelah pemaparan materi sekitar 10 menit ya. Kemudian diskusi tanya jawab selama 20 menit. Pertama ya, tanya jawab. Kemudian kita sambung di Zoom yang berikutnya karena memang mahasiswa ini mempersiapkan sendiri, ada yang paket sudah long time, ada yang masih 40 minute. Nah, kalau 40 menit berarti masuk ke sesi Zoom yang kedua, dilanjut sesi tanya jawab kembali. Sesi pertama adalah tadi kembali masalah penjelasan, opening, penjelasan. Sesi kedua tanya jawab dengan maksimal ada 6 penanya. Artinya dari masing-masing kelompok bisa mewakilkan pertanyaannya, bisa 1 atau 2. Kemudian setelah tanya jawab, dosen pendampingi atau dosen pengampu tersebut ya atas jawaban-jawaban yang diberikan, sehingga ketika ada hal yang kurang maksimal dimaksimalkan oleh dosen pengampu itu sendiri, yaitu saya dalam hal ini ya. Baru setelah diskusi tanya jawab di akhir sebelum closing, si kelompok yang presentasi akan memberikan kesimpulan ya. Kemudian setelah kesimpulan di-share kuis pertanyaan-pertanyaannya di dalam PowerPoint presentasi dan juga diarsip di dalam Google Classroom. Nah, kuis ini langsung dikerjakan, diberikan waktu, limited time, dan langsung dikoreksi. Besok rekapan koreksi nilainya bisa di-share kembali kepada saya, kemudian juga di-share di Google Classroom agar teman-teman yang lain bisa secara transparan mengukur kemampuan pemahaman mereka pada mata kuliah yang disampaikan pada hari tersebut. Itu adalah bagian dari bentuk evaluasi. Dan yang berikutnya adalah teknik mengajar saya. Itu pertama selalu memberikan motivasi. Kemudian ini perlu ya, karena terkadang ketika kita mulai perkuliahan ada saja mahasiswa-mahasiswa yang sudah mulai lesu karena kecapean, atau ketika mata kuliah di pagi hari kita sudah mulai Zoom, mereka ternyata terlalu banyak aktivitas yang cukup menyita tenaganya, sehingga kita berikan sedikit pemahaman yang bukan pemahaman tapi berikan sedikit kegiatan yang riang tadi ya. Kemudian saya selalu memberikan menyampaikan bahasa-bahasa komunikasi yang simpel terhadap mahasiswa agar mereka memahami konsep-konsep itu lebih mudah dengan dikaitkan kepada sampling atau sampel-sampel yang nggak jauh dari kehidupan fase mereka, sehingga mereka
konotasi logikanya cepat connect gitu ya. Artinya kita menyelami masuk kepada kehidupan di era mahasiswa-mahasiswi itu sendiri. Kemudian saya selalu memberikan apresiasi berbentuk reward kalau memang jawabannya benar sekali, ya keep it close atau you are good, bahasa-bahasa motivasi ya. Kemudian juga teman-teman yang lain ikut memberikan ucapan good job. Nah, that's really good for student self, karena saya rasa dengan memberikan apresiasi mereka merasa lebih akan melakukan perbaikan-perbaikan pada sesi-sesi berikutnya. Kemudian karena sifatnya adalah ada sharing, kemudian tanya jawab dengan metode diskusi kelompok, maka saya berharap dengan metode seperti itu menumbuhkan student critical thinking. Ketika berpikir kritis, ini daya kreativitasnya makin meningkat. Saya berharapnya seperti itu. Dan di sesi terakhir akan ada sharing time. Kita bisa diskusi santai, diskusi ringan. Sharing time ini bisa mengenai perkuliahan hari itu dan juga mengaitkan hal-hal kehidupan sehari-hari dengan tema yang kita bahas pada sesi presentasi hari ini. Kemudian closing, baru setelahnya pembimbingan dilakukan secara bersama grup, boleh di luar perkuliahan, misalkan mereka punya kendala-kendala lainnya, biasanya juga akan saya bimbing. Dan masuk ke fase kedua, adanya it is about interaction atau interaksi, di mana saya lakukan 3 tahapan interaksi, yaitu yang pertama interaksi mahasiswa dengan dosen, yaitu saya dengan mahasiswa itu sendiri, di mana kegiatan ini dapat dilakukan oleh salah seorang individu mahasiswa yang bersangkutan dengan dosennya ketika ada hal yang masih belum dipahami ataupun dalam menyampaikan pendapat sehingga terjadi interaksi komunikasi di antara keduanya. Jadi di dalam perkuliahan virtual juga ini memungkinkan sangat terjadi ya adanya diskusi 2 arah antara saya dengan mahasiswa personal secara individu ya, atau beberapa yang lainnya bisa diikuti. Nah, karena apa? Dengan interaksi tersebut akan menumbuhkan saling keberterimaan. Kita selain kita mempelajari karakter untuk mengetahui gaya mengajar yang enak terhadap homogenitas kelas ini seperti apa ya, itu sih kayak yang saya lakukan. Dan yang kedua interaksinya adalah interaksi mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa ini saya lakukan dengan metode kelompok tadi. Mereka ada sesi tanya jawab, saya memfasilitasi, memonitoring proses diskusi itu ya, membimbing juga. Nah, ketika itu sudah dilakukan, yang terakhir adalah interaksi mahasiswa dengan konten. Mahasiswa dan konten itu di mana kegiatan ini dilakukan adanya penugasan yang mengharuskan peserta didik membuka sumber bacaan seperti buku, teks, ataupun konten berbasis digital seperti video, animasi, dan animasi simulasi. Nah, interaksi mahasiswa dan konten ini adalah penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswi, yaitu membuat makalah dan PowerPoint. Dan harapannya mereka kalau sudah membuat kan membaca, ketika membaca dipahami, nanti akan dibawa pada proses diskusi. Pengembangannya adalah seperti itu, sehingga dikaitkan dengan real life dan perencanaan yang ketika mereka benar-benar nanti akan memasuki dunia sebagai seorang pendidik. Oke, yang terakhir adalah assessment, di mana ada 2 assessment yang saya lakukan. Yang pertama adalah penugasan untuk kelompok diskusi, yaitu membuat makalah dengan susunannya yang tadi saya sampaikan di pertama ya, yaitu adalah latar belakang masalah, analisis permasalahan, pembahasan masalah, solusi masalah, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Itu wajib ya, dengan ditambah adanya kuis. Itu kuis wajib ada, dilampirkan, jadinya sebagai lampiran ya di dalam makalah. Kemudian selesai makalah dan PowerPoint dibuat, maka mereka akan siap masuk ke dalam presentasi. Maka tugas yang kedua adalah presentasi kelompok dengan indikator penilaian atau rubrik penilaian, yaitu bobotnya 1 sampai dengan 4 dari setiap indikator pertanyaan, di mana 1 itu adalah kurang, maka nilainya D. Kalau 2 nilainya cukup, maka C. Nah, kalau angkanya saya berikan 3, berarti bobotnya 3 ini artinya baik, sehingga nilai akhirnya adalah B. Nah, kalau 4, maka nilainya baik sekali, nilai akhirnya adalah A.
Setiap kelompok memiliki nilai secara individu. Individu itu adalah bagaimana dia bisa menyampaikan materi dengan tugas, jelas, punya pemahaman, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Dan yang ketiga adalah gaya dia mempresentasikan. Kemudian kalau untuk yang penilaian secara kelompok adalah nilai dari makalah. Yang kedua, PowerPoint. PowerPoint-nya interaktif atau tidak. Itu pun diukur karena kita sebagai pendidik dan mahasiswa-mahasiswa pada mata kuliah ini juga adalah calon pendidik yang tentunya harus berkembang, mengikuti perkembangan teknologi. Dan dari penugasan tersebut, susunannya ketika presentasi ya, yaitu PowerPoint-nya harus disiapkan, penguasaan materi harus disiapkan, kemudian contoh yang menunjang pada materi PowerPoint bersifat kreatif. Misalkan ketika mereka presentasi, di PowerPoint tersebut menunjukkan video berkaitan dengan tema yang mereka sampaikan. Nah, video ini boleh dari YouTube, boleh juga buat sendiri. Nah, ketika buat sendiri itu nilai yang lebih tinggi. Jadi challenge banget, tantangan buat mahasiswa-mahasiswi yang memang mengampu pada mata kuliah evaluasi ini di bawah naungan saya sebagai dosen pengampu. Dan yang berikutnya poin D, penilaiannya dari sisi bahasa yang digunakan, serta yang terakhir adalah pemberian kuis sampai koreksi hasil jawaban dari kuis yang dijawab oleh kelompok lainnya. Itu pun ada rubrik penilaiannya di-share kepada saya selaku dosen pengampu. Tentunya dengan arahan dan ketentuan yang diberikan pemahaman dulu di awal, bagaimana memberikan bobot penilaian, kemudian mengoreksinya seperti apa, baru muncul rekapannya. Kemudian asesmen yang kedua adalah ujian, yaitu diambil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan standar penilaian yang digunakan oleh Universitas Bina Bangsa yaitu menggunakan sistem penilaian PAP, ya, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, absensi bobotnya 10%, tugas terstruktur 25%, dan UTS 25%, dan UAS 40%. Paling tinggi memang di UAS, sehingga ketika sudah diambil bobot persentasenya masuk ke dalam range nilai akhir. Kalau dia nilainya 85-100, maka kategorinya A di hasil studinya. Kemudian kalau 70-80, maka B. Ketika 55-69, maka C. 40-54 itu adalah D, harus mengulang, dan 0-30% maka tidak lulus mata kuliah ini. Di penutup, ini dia yang akan saya sampaikan. Meskipun pembelajaran dilakukan secara online, mahasiswa tetap dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi, yaitu dengan melakukan absensi secara online pada Google Form yang telah saya siapkan ya, nanti dengan batas keterlambatan adalah tetap 10 menit. Ini saya terapkan baik offline maupun online. Kemudian yang kedua, saya menuntut mahasiswa harus berperan aktif untuk mencatat, memperhatikan, dan memberikan masukan selama perkuliahan berlangsung. Karena kita metodenya adalah diskusi ya. Yang ketiga, total kehadiran adalah minimal 75%, maka dapat mengikuti ujian. Kalau menghadapi ujian tengah semester, maka saya hitung dulu kewajibannya kan ada 7 sesi. 7 sesi ini 75% tercapai tidak? Kalau tidak ya mohon maaf, harus ada kelengkapan hal-hal lainnya yang belum dilengkapi ya. Kalau sudah 75%, karena biasanya ada waktu 1 minggu menjelang UTS ya. Kemudian begitupun dengan yang UAS, apakah tercapai 75% dari total 14 sesi? Tercapai ya lolos, langsung ikut ujian, karena secara sistem akan muncul nama-nama kalian. Yang keempat, jika terdapat mahasiswa yang masih memiliki kendala selama proses perkuliahan, maka dapat dikonsultasikan kapanpun dengan saya selaku dosen pengampu. I really welcome to you all. Saya selalu terbuka ya dengan teman-teman semua. Diskusi, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa meet up atau bahasanya adalah offline, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk meluangkan bahasan-bahasan yang akan kita diskusikan secara rileks, santai, dan tentu dengan bahasa-bahasa yang diterima. Dan yang kelima, setiap yang berada di ruang pembelajaran ini diperkenankan memberikan kritik dan saran kepada saya untuk terus melakukan pengembangan pada proses transfer knowledge yang lebih baik. Ini saya butuhkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswinya Ibu yang sudah diajar